pemuda dan remaja yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat malam, salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita membaca firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-45. Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-45. Saya akan bacakan bagi teman-teman sekalian. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan Allah Tritunggal yang terus beranugerah dan berkarya di dalam hidup kita. Tentunya kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi karena kasih setia Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita semua. Tema perenungan firman Tuhan kita pada saat ini adalah mengenal Allah. Sekali lagi, tema perenungan firman Tuhan kita pada saat ini adalah mengenal Allah. 1600 tahun yang lalu, ada seorang pemuda terbaik dan terpintar yang tercatat di dalam sejarah manusia. Namanya adalah Agustinus. Dia pernah mengatakan satu kalimat yang begitu agung, yang begitu populer, bahkan sampai sekarang ini, yaitu, "Aku ingin mengenal Tuhan, dan selain itu, saya ingin mengenal jiwaku dan diriku." Lalu ada orang yang bertanya, "Hanya dua?" Agustinus menjawab, "Ya, selain ini tidak ada lagi, mutlak tidak ada. Saya hanya ingin mengenal Tuhan dan saya hanya ingin mengenal diriku." Ini menjadi sebuah pertanyaan penting bagi kita sebagai anak-anak muda. Mengapa kita harus mengenal Tuhan? Kenapa kita harus mengenal Sang Pencipta kita? Jawabannya adalah karena Tuhan Allah menciptakan manusia untuk mengenal Dia. Agama-agama melaksanakan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, yaitu untuk mencari Allah. Tetapi sebenarnya manusia tidak pernah mencari Allah. Karena Tuhan Allah berkata di dalam Mazmur pasal 14, pasal 56, dan Roma pasal 3 ayat 10-12, "Aku melihat dari sorga ke atas bumi, adakah yang mencari aku atau tidak? Aku mau melihat dari sorga, ada yang mengerti kebenaran atau tidak? Aku mau mencari dari sorga, adakah yang melakukan kebajikan atau tidak?" Jawaban dari Tuhan adalah tidak ada manusia yang mencari Dia. Semua manusia telah berdosa. Tetapi pada waktu Roh Kudus bekerja, barulah sesuatu mungkin dapat terjadi, yaitu Roh Kudus membawa engkau dan saya untuk kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu, engkau akan mengatakan kalimat seperti Agustinus, "Allah itu siapa? Allah itu sifatnya bagaimana? Allah itu seperti apa?" Banyak orang mencari Alkitab bukan untuk mencari Allah. Banyak orang hanya ingin mencari berkat Allah. Bagaimana kaya, bagaimana sukses, bagaimana mendapatkan keuntungan, bagaimana mendapatkan profit. Hati mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Untuk itu saya mau mengingatkan teman-teman pemuda dan remaja, maukah engkau mencari Tuhan dengan motivasi yang benar? Carilah Tuhanmu. Mengertilah siapa Tuhan. Ada seorang pemuda 2000 tahun yang lalu, dia kira dia sudah mengenal Tuhan. Dia kira dia sudah hafal Taurat. Dia kira dia sudah tahu segalanya. Lalu dia pergi membunuh orang-orang Kristen. Kita semua tahu namanya sebelum dia bertobat, yaitu Saulus. Ketika dia dalam perjalanan, Tuhan menjatuhkan dia. Dia jatuh terpelanting dengan kesakitan yang begitu luar biasa. Dan Saulus tahu bahwa ini bukan kuasa manusia, ini adalah kuasa Tuhan. Lalu Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Ini adalah sesuatu yang agak menggelikan, karena Paulus mengatakan Tuhan, tetapi dia bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Itu berarti bahwa Saulus memang tidak benar-benar mengenal Tuhan. Dia hanya mendengar dan percaya kepada Tuhan, hanya asal-asalan, hanya belajar dari Taurat, hanya dari apa kata orang, tetapi dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dia tidak mengenal Tuhan secara langsung, tidak. Tetapi pada saat itu Saulus mempunyai konfirmasi di dalam hati bahwa ini Tuhan. Tuhan itu adalah Yesus. Baru saat itu Saulus mengerti. Mulai hari itu Saulus merasa menyesal sekali. Dia masuk ke dalam kota Damsyik, menjadi orang buta beberapa saat lamanya, sampai Tuhan kirim orang yang bernama Ananias. Ananias menumpangkan tangan atas dia, barulah matanya terbuka
dan Saulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya ingin cerita satu ilustrasi bagi teman-teman. Ada seekor harimau, dia menyusuri hutan karena dia lapar. Dia hendak mencari mangsa. Lalu dia melihat ada seekor rusa yang tidak jauh dari dia. Harimau ini pun mengejar si rusa itu. Rusa yang melihat harimau lari terbirit-birit karena ketakutan. Pada saat rusa ini lari dikejar oleh harimau, tiba-tiba ada seekor rubah yang memotong. Harimau sudah tidak fokus lagi mengejar si rusa, dia mengejar si rubah ini. Saat mengejar rubah, ada seekor kelinci yang memotong jalan mereka. Harimau akhirnya mengejar si kelinci, dia sudah tidak lagi mengejar si rubah. Saat harimau ini mengejar kelinci, ada seekor tikus yang melintas. Harimau sudah tidak mengejar si kelinci, dia kejar si tikus. Tapi pada akhirnya tikus ini masuk ke dalam lubang persembunyiannya, dan akhirnya harimau ini tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin ketika mendengar cerita ini kita akan tertawa dengan kebodohan si harimau. Tetapi sadarkah kita sebagai anak-anak muda, kita seringkali seperti harimau ini. Kita berpikir bahwa kita sudah mencari Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak fokus atau kita gagal fokus dengan urusan-urusan duniawi yang ada. Kita perlu merenungkan hal ini sebagai anak-anak muda Kristen. Mengenal Yesus Kristus berarti mengenal Tuhan. Yesus berkata, di luar aku tidak ada orang yang mengenal Allah. Karena ketika engkau melihat aku, engkau melihat Dia yang telah mengutus aku. Pada waktu kita membaca Alkitab, mari kita ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Engkau pelan-pelan akan menangkap apa yang dinyatakan oleh Yesus. Itulah pengertian tentang Allah yang sejati. Pertama, mengenal Tuhan Yesus Kristus berarti mengenal cinta kasih Tuhan Allah. Tidak ada kasih yang lebih besar di dunia ini daripada cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada orang yang datang kepada Yesus kemudian ditolak. Barang siapa datang kepada Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Yesus menerimanya. Yesus membawa kembali kita kepada Tuhan. Ingat kisah tentang perampok yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Perampok itu berkata bahwa, Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Apa yang Yesus katakan? Pada hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Inilah cinta kasih yang ajaib, cinta kasih yang kekal, cinta kasih yang begitu luar biasa. Engkau melihat cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Semakin engkau mengenal Yesus Kristus, semakin engkau mengenal cinta kasih daripada Tuhan Allah. Kedua, mengenal Tuhan Allah berarti mengenal kesucian Tuhan. Allah kita adalah Allah yang suci. Allah yang tidak suci bukan Allah kita. Untuk itu, Tuhan ingin mengatakan kepada kita semua, aku adalah Allah yang suci. Oleh sebab itu, aku memanggil engkau agar engkau menjadi suci seperti aku yang telah memanggil engkau adalah suci. Hatinya suci, hatinya bersih, hatinya hanya satu arah. Dan kita ketika mau mengenal Tuhan, maka siang malam hati dan pikiran kita akan terarah kepada Tuhan. Ketiga, mengenal Tuhan artinya mengenal keadilan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang adil. Allah kita adalah Allah yang benar. Allah yang tidak adil, Allah yang tidak benar bukanlah Allah kita. Allah tidak memihak, Allah tidak memasang mata besar atau mata kecil, Allah tidak memandang bulu, Allah tidak mengejek, dan Allah tidak mendiskriminasi pihak lain. Itu adalah Allah kita yang sejati. Keempat, mengenal Tuhan berarti mengenal kebajikan Tuhan. Untuk itu anak-anak muda Kristen yang saya kasih dalam Tuhan, singkirkanlah pikiran yang jahat dan motivasi yang tidak baik dari hatimu, sehingga engkau akan memperlakukan setiap orang dengan niat dan maksud yang baik. Tuhan tidak memiliki rencana yang buruk. Tuhan tidak berpikiran jahat. Tuhan tidak memiliki hati yang kurang baik. Tuhan yang baik memperlakukan semua orang dengan kebajikan, motivasi yang baik untuk memperbaiki. Ingin mengenal Tuhan artinya mengenal cinta kasih daripada Tuhan, mengenal Tuhan yang suci
mengenal Tuhan yang benar, mengenal Tuhan yang baik, mengenal Tuhan yang bijaksana. Untuk itu marilah kita sebagai orang-orang Kristen pun berlaku demikian. Setelah teman-teman pemuda dan remaja mengenal Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan mengenal diri kita sendiri. Tidak ada orang yang mengenal Tuhan kalau kita tidak mengenal diri kita. Tidak ada orang yang mengenal Tuhan lalu dia tidak mengenal diri sendiri. Itu adalah kebenarannya. Karena waktu kita mengenal Tuhan, kita seperti melihat diri kita di dalam sebuah cermin yang bersih. Ketika kita berkaca di sebuah cermin yang bersih, kita akan melihat diri kita yang tidak bersih di dalamnya. Di dalam cermin itu. Semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin sadar bahwa diri kita ini tidak beres. Martin Luther pernah berkata, saya berduka cita dan menangis setiap kali saya melihat diri saya sendiri. Tetapi saya bersuka cita dan berbahagia ketika saya melihat Tuhan Allah. Maka untuk itu Tuhan mau mengatakan kepada kita semua, sekarang bertobatlah kamu, tinggalkanlah segala dosamu, mengakulah di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur, datang kepada Tuhan, paparkan segala dosa kita, maka Tuhan pasti akan mengampuni kita. Tuhan mau berkata bahwa saya akan memberikan hidup yang baru kepada engkau. Bertobatlah, mengapa harus binasa? Yohanes pasal 12 ayat 45, barang siapa melihat aku, melihat dia yang telah mengutus aku. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.